Dari Jalan Pasukan Ronggolawe 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra, masih bersama Ricky Bibisana dan kita juga masih bersama Mbak Onyo dan juga Mas Ali ya. Kita berbincang-bincang soal tempat wisata di Wonosobo. Kalau kemarin kita bincang-bincangnya tentang wisata alam ya, kemudian juga wisata-wisata yang lain, dan hari ini spesial khusus tentang wisata religi ya Sobat Citra. Jadi kita langsung ke empunya Mbak Mbak Onyo yang udah banyak tahu tentang wisata religi ya Mbak Onyo ya. Kalau menurut Mbak Onyo sendiri dari tahun ke tahun wisata religi di Wonosobo gimana Mbak? Sampai tahun Versi saya ya, menurut hemat saya ini, teman-teman juga nanti yang menyaksikan bisa dikoreksi apabila pengetahuan saya tentu terbatas gitu. Sejauh pengamatan saya dan dalam hemat saya tentu untuk untuk kapasitas peningkatan dan peminatan itu jauh lebih meningkat dari ini gitu. Karena kemarin Ramadan aja misalnya gitu ya. Ramadan itu ada budaya sebelum menjelang Ramadan ini Syakbanan gitu, orang-orang atau masyarakat publik gitu ya, masyarakat Wonosobo itu mayoritas berbondong-bondong untuk ke berziarah misalnya, wisata religi. Ini kebetulan aja ya sekarang di bulan suci Ramadan gitu. Kemudian untuk agama-agama lain yang saya kira juga itu sekarang budaya Ramadan itu milik orang Muslim aja, ternyata tidak gitu. Beberapa umat agama lain juga mengikuti perayaan untuk berziarah ke makam tokoh-tokoh agamanya gitu. Itu ternyata tidak hanya terjadi di agama Islam aja gitu. Salah satu contohnya misalnya kemarin ada peringatan Gus Durian. Ada komunitas yang di situ itu tidak hanya umat Muslim saja, tetapi memperingati hari itu diselenggarakan di tempat publik, dan itu FKUP gitu misalnya, kayak Gus Durian itu ternyata tidak hanya untuk umat Muslim gitu. Jadi malah justru yang sebagai pengisi acaranya itu dari gereja Katolik gitu kalau tidak salah, atau gereja Protestan ya, saya kurang paham, mohon maaf. Tetapi itu tidak hanya dari umat Muslim saja gitu. Artinya ini adalah sebuah tanda gitu ya, bahwa peningkatan kapasitas minat untuk wisata religi itu meningkat Mas gitu. Itu dari hemat saya, dari sudut pandang saya gitu. Hal ini juga ditunjukkan dengan berbagai situs keagamaan dan tokoh gitu ya, bahkan makam-makam yang sudah mulai ada peningkatan pembangunan gitu. Misalnya jalan dari jalan dari arah ke Kalibeber gitu, dari Argopeni misalnya, itu di samping kiri sebelum ke Tinggring itu juga ada makam gitu. Siapa kurang paham ya, saya baca, tapi itu ada ini gapura baru gitu ya. Saya belum mengamati dan saya belum sempat melakukan ziarah ke sana juga. Kemudian untuk akses ke misalnya Kiai Haji Muntaha Al-Hafid, seorang pendiri Universitas Al-Qur'an gitu misalnya. Itu juga setiap tahunnya atau hari ini juga mengalami peningkatan untuk kunjungan ziarah. Nah, hal ini yang membuat saya merasa bahwa wisata religi di Wonosobo itu jelas meningkat gitu. Ya, jelas meningkat ya. Dari tahun ke tahun gitu sih. Oke, ini ke Mas Ali nih. Mas Ali ini kan yang masih banyak diketahui di Wonosobo tuh kan wisata religi kan wisata Islam ya, seperti ziarah kubur dan sebagainya. Kalau menurut Mas Ali sendiri untuk wisata yang lain kayak agama yang lain itu harusnya gimana Mas Ali? Sebenarnya aku tak menambahin dari bawahnya juga ya. Maksudnya dilihat dari alat transportasi dan juga paket wisata. Karena sekarang saya lihat ya, itu banyak sekali dari tim travel, jadi travel itu mereka membuat paket wisata. Untuk ini juga khusus wisata religi juga. Jadi banyak banget gitu. Terus nah kalau misalkan untuk agama yang lain, karena kemarin kita juga di Reco itu mereka juga ramai. Jadi sebenarnya itu mereka punya acara-acara sendiri. Jadi mereka punya paket-paket sendiri, mereka punya penginapan khusus. Jadi kalau misalkan nyepi itu kita nggak boleh. Jadi kemarin ketika kita di Reco itu kan berbarengan. Jadi berbarengan dengan nyepi Mas. Jadi gitu ya. itu mungkin nggak ganggu sih, tapi cuma kita saling menghormati karena kita bakal ada acara Mas Wonosobo dan juga ada nyepi, kita punya space masing-masing gitu loh. Akhirnya kita punya tempat sendiri dan kita juga saling tahu lah bagaimana untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dari yang wisatanya dan juga di acara kita. Iya, ada tambahan banyak.
Iya, ya itu tadi yang saya sampaikan, bahkan untuk nyepi saja Gua Maria nih gitu kan, dari agama lain juga saling menghormati, bahkan mereka ikut seolah-olah mengikut perayaannya gitu. Kayak tadi yang saya sebutkan menjelang Ramadan itu yang ziarah, yang membersihkan situs-situs dan tempat-tempat ibadahnya itu tidak hanya untuk umat muslim ternyata. Actually untuk agama-agama lain juga berbondong-bondong ikut Sya'banan istilahnya gitu. Nah, artinya ini sebuah sebuah hal yang mengalami peningkatan untuk kesadaran secara religius per masing-masing agama tanpa mengganggu agama yang lain. Malah justru banyak memberikan rasa toleransi. FKUB memberikan contoh untuk bisa saling berkolaborasi gitu, untuk saling menjaga perdamaian sih antar umat beragama gitu. Itu sebuah falsafah dari wisata religi yang sebenarnya gitu, yang tidak hanya untuk diselenggarakan bagi umat muslim. Tadi sudah ada paket-paket wisata religi yang ada di Wonosobo. Yang bisa ditawarkan ke publik gitu, tinggal pilih. Jadi adanya banyak wisata religi ya, nggak cuma Islam tapi juga agama lain, ini juga termasuk bukti toleransi beragama di Wonosobo ya Mbak Onyo ya. Iya. Ini kalau kacamata Mbak Onyo gimana nih? Kacamata saya nih. Buram. Pandangan Mbak Onyo maksudnya ya. Ya jadi seru berkata kacamata. Dari sudut pandang saya untuk toleransi dan kerukunan umat beragama di Wonosobo ini menurut saya cukup baik dan patut untuk diapresiasi, karena alhamdulillah dan naudzubillahi min dzalik jangan sampai ada perpecahan antar umat beragama, tapi kita saling berdampingan, saling support, saling menghormati, tidak saling mengganggu dan merugikan. Saya kira sampai hari ini Wonosobo bisa menjadi salah satu contoh kota dan kabupaten dengan keberagaman keberagaman keagamaannya, dan mereka kita berjalan dengan sedemikian romantisnya gitu. Maksudnya bisa berjalan bersama-sama gitu. Ada FKUB, ada Gus Durian, ada komunitas-komunitas lain, itu sebuah bukti gitu bahwa toleransi dan kerukunan umat beragama di Wonosobo itu sangat bagus. Sangat bagus ya. Oke, dan tentunya nih untuk finalis Duta Wisata Wonosobo 2023 ini juga sepertinya ini ya, dari berbagai agama juga ya, latar belakang juga ya Mas Ali ya. Iya, saya kira tidak hanya untuk muslim saja. Semuanya kan terbuka, tidak ada syarat keagamaan kan. Bener banget ya Sobat Citra. Oke, kembali ke Mbak Onyo nih. Mbak Onyo, kenapa sih wisata religi di Wonosobo itu penting sekali? Apakah ini juga salah satu untuk mendongkrak gitu ya, salah satu wisata di Wonosobo? Kalau dari segi perekonomian jelas ya. Itu sangat membantu membantu perekonomian masyarakat, penambahan APBN gitu ya, karena ada akses dan kemudian ada kunjungan-kunjungan dari berbagai masyarakat. Itu dari segi ekonomi gitu. Kemudian untuk pentingnya untuk Wonosobo jelas sangat penting, karena bangsa yang besar itu kan bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Iya, jas merah ya, jangan melupakan sejarah. Betul, ya. Jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Artinya hal ini teman-teman sekalian bahwa sangat penting. Kalau nggak ada wisata religi, bagaimana kita bisa menghormati antar umat beragama, mengetahui tempat ibadahnya, kemudian ritual-ritualnya yang kita betul. Kemudian dengan datangnya atau wisata religi ke tempat-tempat para tokoh-tokoh pemerintah daerah, juga itu bagian daripada kita menghormati sejarah. Jadi kalau pertanyaannya penting, sangat penting dan sangat dibutuhkan. Iya. Gitu. Kalau menurut Mas Ali, ada tambahan Mas Ali tentang wisata religi Wonosobo? Kalau menurut saya sih untuk pemuda juga. Pemuda ya. Kemarin juga saya bareng dengan anak-anak SMA, terus yang ada di komunitas Gus Durian itu kita berkunjung juga ketika ada Imlek, kita ikut ke sana, kita belajar bareng biar kita tahu nih apa yang dilakukan mereka. Jadi kalau kita nggak asal ini menjudge ini karena kan kita beda agama, terus kita nggak saling menghormati, tapi kita biar tahu, kita ke sana ikut melihat bagaimana, dan mereka itu welcome banget gitu. Mereka bahkan sangat baik terhadap kita, welcome, dan untuk kita nggak mengajak untuk ikut beribadah ya, tapi untuk melihat gimana sih mereka beribadah, apa sih filosofinya, apa sih yang mereka lakukan itu untuk apa, berdoanya seperti apa. Jadi kita tahu kepada dengan saudara-saudara kita yang beda agama itu
Jadi kita toleransinya tinggi juga. Pendidikan toleransi. Kita ranahnya kacamata pendidikan ya. Edukasi gitu. Agama, wisata religi itu bermanfaat untuk ranah ke pendidikan dan edukasi, bukan untuk saling doktrin ya. Mohon maaf. Jadi publik harus bisa menggarisbawahi mana nih ruangan yang berbeda antara doktrinasi dan bagaimana untuk kepentingan belajar dan saling toleransi. Saling toleransi ya. Oke, kalau menurut Mas Ali gimana nih cara mendongkrak wisata religi di Wonosobo? Mungkin Mas Ali punya ini unek-unek yang kan sebagai duta wisata Mas juara 1 kan juga pasti deket lah ya sama yang di atas gitu ya. Bukan yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa didengar lah ya gitu kan. Nah, ini kira-kira apa nih menurut Mas Ali pribadi? Terutama fasilitasnya. Jadi karena kadang ketika kemarin ketika di Unsik juga ya, itu di masjid itu menurutku fasilitasnya udah bagus karena kebanyakan kalau misalnya wisata religi, saya juga sering ke Magelang itu banyak pasti ramai banget itu pasti bis dan alat transportasi. Ketika fasilitasnya itu tidak terlalu mumpuni untuk menampung banyaknya wisatawan itu pasti bakal mengganggu orang lain kan. Makanya ya selain untuk menampung kapasitas, apalagi di Wonosobo juga banyak banget wisata religi, jadinya ya harus dibuat lebih lebih profesional. Jadi selain mempromosikan untuk itu juga kita harus membangun fasilitas yang lebih baik. Kalau menurut Mas Ali lagi ini untuk promosinya harus bagaimana nih Mas Ali? Untuk promosi lebih ke sejarah sih menurut saya. Jadi karena ya untuk wisata religi itu pasti kalau sejarahnya kan gimana di situ untuk istimewanya di situ keistimewaannya gitu ya. Oh, jadi ada faktor X-nya gitu ya. Kalau menurut Mbak Onyo gimana Mbak Onyo untuk wisata-wisata religi yang sekarang tuh masih belum ter-up padahal itu bisa menjadi potensi. Iya. Jadi kalau tadi kita menyambung pertanyaan bagaimana untuk mendongkrak, tentu kita harus menambah literasi. Literasi ya. Literasi itu kan bisa secara tulis, bisa secara digital gitu ya. Literasi tentang sejarah, literasi tentang religiositas gitu kan. Dan bagaimana kita bisa menawarkan atau mempublikasi kepada halayak bahwa Wonosobo menjadi salah satu kabupaten yang dapat menjadi contoh toleransi dan kerukunan umat beragama. Itu salah satu bagian kalau tadi Mas Ali di segi fasilitas itu bagian nilai tawar untuk mendongkrak yang belum belum terpublish, belum mendapatkan insightful dari publik. Itu artinya menambah literasi baik secara digital maupun non digital untuk memberikan memberikan sajian yang bisa menarik publik. Itu sih saran saya. Terus yang kedua, kita itu juga penting dengan adanya kolaborasi sejarah. Misalnya nih Candi Dieng gitu. Ya kadang-kadang agak ke ranah mitos juga sih. Mitosnya gitu juga harus dipakai karena itu bagian untuk memberikan ciri khas tertentu dan syukurnya lagi adalah bisa dibuktikan dengan fakta secara ilmiah. Itu sangat menarik. Misalnya Candi Dieng itu beruntutan dengan sejarah Majapahit atau kerajaan mana yang kemudian nanti ada kaitannya dengan candi Candi Borobudur atau bahkan Hindu atau candi-candi Hindu yang lainnya ya. Artinya itu sebuah hal yang menjadi nilai tawar untuk mendongkrak wisata religi di Kabupaten Wonosobo yang belum terpublik atau belum ter-up. Iya, gitu ya. Sobat Cita sangat luar biasa banget, kita jadi makin tahu tentang wisata religi di Wonosobo ya. Jadi ternyata semakin tahun semakin terkenal gitu ya Mbak Onyo ya, dan banyak orang yang sekarang udah tahu gitu ya. Bahkan tadi Mas Ali menyebutkan ada yang itu travel gitu ya, yang ada paket-paket gitu ya. Wah, sangat luar biasa banget ya Sobat Citra perbincangan kita hari ini. Dan masih ada satu season lagi, kita habis ini bakal balik lagi masih bersama Mas Ali dan juga Mbak Onyo. Jadi jangan kemana-mana.